Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia kepada seluruh kader tim penggerak PKK di Provinsi Kepulauan Riau dimanapun Anda berada, dan umumnya seluruh kader PKK yang ada di Indonesia. Hari ini kita berjumpa kembali di podcast Pojok PKK Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Riau. Istimewa. Kalau di pertemuan kita yang pertama, kita kehadiran Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Riau, dan pada hari ini kita kedatangan tamu yang juga istimewa, adalah Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kepulauan Riau. Sebelum kita sapa, jangan lupa seperti biasa subscribe dulu yang ada di bawah ini, kemudian tekan tombol loncengnya, kasih jempol manisnya, beri komen di bawahnya, dan share kepada seluruh kader PKK dimanapun berada. Baik, kita langsung saja sapa tamu kita istimewa pada hari ini, yaitu Ibu Hajah Dwi Kori Lamidi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Fitri. Iya, apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Baik Bu ya. Iya. Kader semuanya, untuk pengetahuan kita bersama bahwa Ibu Dwi Kori Lamidi ini sudah dilantik menjadi Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kepulauan Riau pada hari Jumat Barokah tanggal 25 Juni 2021. Begitu Bu ya? Ya, mudah-mudahan diawali dengan hari yang baik dan akan dilewati sampai masa jabatan berakhir dengan mulus, lancar dan sukses. Ya Bu ya? Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya. Ibu, Dharma Wanita itu Bu ya, yang para kader tahu itu adalah sebagai pendamping suami yang suaminya adalah pegawai negeri sipil. Nah, kira-kira perannya Bu, selain mendamping suami yang pegawai negeri sipil itu, peran di masyarakat untuk para perempuan-perempuan di keluarga itu apa Bu? Terima kasih. Pertanyaannya bagus ya Bu. Ya. Saya menjelaskan sedikit bahwasannya Dharma Wanita Persatuan itu adalah organisasi para istri PNS. Ya, jadi karena kita berada di Provinsi Kepulauan Riau, kita adalah suami adalah pegawai negeri Provinsi Kepulauan Riau. Jadi kita adalah anggota istri-istri dari pegawai negeri Provinsi Kepulauan Riau itu di bawah naungan organisasi Dharma Wanita Persatuan. Lalu tadi pertanyaannya apa saja ya? Iya Bu. Kami secara secara umum kita bergerak di keluarga. Keluarga Ibu ya. Di keluarga besarnya pegawai negeri. Iya. Untuk ke masyarakat, pegawai negeri itu adalah bagian dari masyarakat juga. Iya. Nah, cuman khusus untuk pegawai negeri sipil. Jadi kegiatan kita, program kita diutamakan kepada keluarga besar pegawai negeri ya. Iya. Ke masyarakat ada juga kita berdampingan dengan ya sesuai dengan ini. PKK. Bersama PKK. Kita bersama dengan PKK. Jadi PKK, tapi kita yang lebih besar itu sebenarnya PKK. Kita hanya di lingkup keluarga besarnya pegawai negeri. Kemudian program kita ya itu ada di organisasi kita itu ada 3 bidang. Itu bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang kesejahteraan sosial ya. Jadi di sini di bidang pendidikan banyak yang kita bisa buat, khususnya di tentang pendidikan lah, baik untuk SDM anggotanya, untuk anak-anaknya dan lain sebagainya lah gitu ya. Di bidang ekonomi kita bergerak tentang meningkatkan ekonomi keluarga. Keluarga ya. Dalam bentuk apa saja juga bisa berkarya, berinovasi. Yang penting itu mendatangkan, meningkatkan atau membantu ya suami dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Kalau di Kesranya itu kita meningkatkan silaturahim sesama ya Bu. Keluarga besar dalam bentuk misalnya
di bidang keagamaan, di bidang gotong royong, ya, dan lain sebagainya. Iya, Itulah Ibu. salah satu program. Ini kan Dharma Wanita ini kalau para kader PKK kan jelas ya Bu terjun langsung ke masyarakat. Kadang-kadang Bu kader-kader ini suka agak merasa minder Bu melihat rekan-rekan Dharma Wanita yang dengan seragamnya begitu ya, itu kelihatannya terkesan eksklusif begitu Bu. Nah itu gimana Bu? Adakah kendala-kendala Bu kalau dalam turun ke lapangan begitu? Adakah penolakan atau dianggap sebagai organisasi yang eksklusif atau bagaimana Bu? Oh, saya rasa enggak sih. Tidak ya Bu tidak, ya? sebenarnya enggak ada ya? perbedaan itu. Hanya perasaan orang-orang saja ya Bu ya. Tapi itu kan untuk membedakan dengan organisasi yang lain. Jadi biasa. Biasa. Setiap organisasi itu punya ide dan warna baju tersendiri sehingga ini dapat dibedakan kan. Iya. PKK, Hijau Toska, kita Pitch Bu ya. Pitch, itu dia. Iya. Tapi sebenarnya itu dia eksklusif. Tidak eksklusif ya Bu ya. Cuma kadang-kadang orang suka minder. Aduh itu kumpulan istri-istri pejabat katanya begitu Bu. Tapi tidak ya Bu ya. Tidak. Iya. Ibu sejauh ini kan sepanjang Ibu dilantik sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kepulauan Riau, ada nggak kendala Bu dalam melaksanakan tugas sejauh ini? Saya dilantik itu dikarenakan ya suami ya menjadi PLH Sekda Provinsi, jadi otomatis saya jadi Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi. Ya. Dan pada masa ini kan masa pandemi. Ya, tantangannya pasti ada ya Bu ya. Pasti ada. Jadi kegiatan kita tidak bisa dilaksanakan karena itu tadi kita tidak boleh berkumpul, tidak boleh berkerumun, mobilitas terlalu dibatasi karena itu untuk menekan angka pandemi tadi. Nah itu jadi dengan itu tentu kita akan ikut untuk mencegah penyebaran COVID ini meluas. Nah maka kegiatan kita batasi. Kemarin kita telah melaksanakan rapat koordinasi melalui webinar. Nah se-Provinsi Kepulauan Riau. Jadi di situ saya berkenalan, silaturahim sekalian berkenalan dengan semua ketua Dharma Wanita se-Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah ya, ternyata semua Dharma Wanita di kabupaten kota ternyata aktif ya. Aktif ya Bu ya. Setelah saya lihat mereka sudah bergerak juga walaupun di pandemi ini mereka juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berguna untuk keluarga PNS besar, dulu ya Bu ya. Keluarga PNS maupun masyarakat. Seperti mereka telah melaksanakan bantuan kepada keluarga yang terkena COVID. Nah, memberikan bantuan berupa sembako ya, kemudian memberikan sosialisasi tentang vaksinasi. Ya, benar. Itu harus segera dilaksanakan. Kemudian memberikan masker kepada masyarakat. Ya. Jadi saya ternyata tanpa panduan dari kita, ternyata mereka sudah bergerak ya. Mereka sudah bergerak sendiri. Alhamdulillah. Itu sudah dilaksanakan. Dan saya punya keinginan. Karena pertemuan ini tidak boleh langsung, jadi saya punya ide dan masukan kepada anggota seluruh Provinsi Kepulauan Riau maupun kabupaten kota. Kami akan mengadakan webinar, maksudnya Zoom dengan yang Zoom meeting. Pertemuannya setiap 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Itu apa Bu sifatnya rapat atau apa begitu? Tidak. Jadi kita nanti di situ mengadakan seminar kecil ya. Seminar kecil. Pertemuan selain meningkatkan silaturahim kita, perkenalan kita semakin dekat dalam bentuk webinar. Jadi di situ diisi juga dengan materi-materi narasumber yang
meningkatkan edukasi kita di masa pandemi ini. Misalnya nanti di bidang ekonomi ya, melalui webinar untuk meningkatkan ekonomi itu mereka membuat kerajinan. Jadi akan kita undang satu narasumber, lalu nanti langsung ya, jadi live langsung praktek Bu ya, sesuai dengan yang sederhana saja, tidak perlu mahal-mahal. Kemudian nanti di bidang pendidikan kita akan memberikan edukasi seperti anak-anak yang belajarnya, anak-anak kan kadang gini belajar di rumah itu seperti apa, kan banyak kendala-kendalanya ini. Jadi kita memberikan materi sesuai dengan keinginan kabupaten kota, apa permasalahan kabupaten kota. Iya Ibu. Jadi Bu begini, kan ini masa pandemi hampir semua ya Bu ya, organisasi itu bergeraknya melalui webinar. Seberapa efektif Bu yang namanya seminar secara online ini dengan dibandingkan jika kalau kita bertatap muka langsung gitu? Karena kita belum mencoba ya, baru akan mencoba, baru akan melaksanakan di bulan Agustus ini. Makanya itu kan kita sudah melihat juga ya beberapa webinar. Saya lihat kalau yang di ibu-ibu ini kalau terlalu lama dia bosan. Jadi takutnya hidup ininya tapi tidak berada di tempat. Maka nanti saya akan bikin supaya tidak bosan ya, karena mungkin ibu-ibu ini kan ada pekerjaannya yang lain-lain juga di rumah itu kan. Tidak sampai 2 jam deh, 1,5 jam paling lama maksimal itu ya Bu ya. Jadi sehingga kita memberikan materi atau pengetahuan yang akan disampaikan oleh ibu-ibu ini tidak menjemukan. Nanti kita evaluasi. Tadi kan kita belum tahu seberapa tadi yang sesuai Bu Fitri bilang itu kan. Apakah ini efektif atau tidak Nah, itu nanti kita akan coba lihat nanti kan akan kita evaluasi hasilnya ya Bu. Setelah misalnya 3 bulan kemudian gimana, apakah ini terlaksana yang sudah tepat sasaran atau tidak begitu Bu ya. Itu dia. Ibu, ada nggak rencana kerjasama program antara Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kepri dengan tim penggerak PKK Provinsi Kepri? Tentu ada. Kemarin saya sudah dipanggil oleh Ketua PKK ya, agar ada beberapa kegiatan PKK yang akan dilaksanakan agar PKK Dharma Wanita ikut berdampingan bersama, karena kita adalah organisasi di tingkat provinsi ya Bapak, ya Ibu. Jadi kita artinya gini, kita tidak berkotak-kotak, tapi kita menyatu semua warga perempuan, organisasi perempuan yang ada di provinsi. Jadi kan hampir sama, tujuannya adalah untuk masyarakat, kan tujuannya sama, hampir sama, tapi karena di beda organisasi tujuannya sama. Oleh karena itu Ibu Ketua Penggerak PKK Provinsi ingin merangkul semua organisasi sehingga lebih kuat dan lebih hebat organisasi yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Ibu, luar biasa perbincangan kita. Kader PKK yang ada di seluruh Kepri semakin kenal Bu Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kepri itu, bagaimana sepak terjangnya ya Bu ya, kemudian program-programnya, dan inilah ketuanya saat ini gitu ya. Mari sama-sama kita seluruh perempuan di Kepri, terutama kader tim penggerak PKK, semakin semangat untuk menjalin kerjasama dengan organisasi manapun dalam rangka meningkatkan pengetahuan kita dan sama-sama menguatkan keimanan dan imun kita di masa pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi saya ingatkan kepada rekan-rekan kader PKK semuanya di ruang kreatif ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng, beri like cantiknya, beri komen dan share ke seluruh kader PKK dimanapun berada. Ibu, terakhir nih Bu ya, kira-kira harapan ke depan Bu, bagaimana untuk
sinergitas kegiatan-kegiatan organisasi perempuan ini, Bu? Harapan kita karena kita juga kita di dalam organisasi tujuannya adalah bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kita punya moto iya. Ya, bergerak bersama membangun ya keluarga sejahtera ya, meningkatkan inovasi. Kemudian di masa pandemi ini kami mengharapkan agar pandemi ini segera berlalu sehingga kita aktivitas kita lebih seperti yang dulu kan, lebih nyaman, tidak takut, kita dapat bersilaturahim secara ini ya, tatap muka, mungkin itu yang lebih baik. Namun demikian untuk menuju ke situ kita harus mematuhi aturan prokes ya, prokes kesehatan. Prokes ya, rekan-rekan semuanya harus 5 prokes. ya. 5M. Itu saja. Iya. Baik, luar biasa perbincangan kita pada podcast kali ini ya, rekan-rekan kader PKK dimanapun berada bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Hajah Kori Lamidi. Baik, jangan lupa sekali lagi saya sampaikan subscribe, tekan tombol lonceng, kasih jempol manisnya, berikan komentar dan share ke seluruh kader yang ada di seluruh Kepri dan seluruh Indonesia. Baik, seperti biasa kita tutup dengan pantun penyemangat kita, yaitu Gurindam 12 ya. Syarat makna Gurindam 12, petuah Melayu bijak bestari, kader PKK mestilah cerdas, sejahterakan keluarga di seluruh Kepri. Salam Jaya PKK, sejahterakan keluarga di Kepri kita tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama.